Nah, ma huwa man yaqra yani ma huwa lahiz ikhwanakum ikhwan. Ikhwanakum ya ikhwan. Man qara al-an ghadan la yaqra. Fahimta? Yani ba'd al-ghad la yaqra. Yani yati dawru yani man ghairu. Fahimta? يعني تتبادلون في هذا. نعم تفضل. نعم. نعم. والسماء ذات البروج والكواكب عشرة. نعم. نعم. تقدمت في الفرقان. نعم. واليوم الموعود يوم القيامة وشاهد يوم الجمعة. نعم. ومشهود يوم عرفة. نعم. كذا بصر الثلاثة. نعم. في الحديث فالأول نعم. والثاني شاهد بالعمل به والثالث تشتهده الناس نعم. والملائكة وجواب القسم ومحروف صدره تقديره لقد نقله. نعم. محذوف صدره أو محذوف صدره تقديره لقد. نعم. لقد قتل هذا معناه. لقد قتل أصحاب الأخدود هذا معناه. ثم أخوان. قتل نعم. أصحاب الأخدود شقوا في الأرض. نعم. بلد الشمال منه ذات الوقود نعم. يدخل عليها قولها على جانب الأخدود على الكراسي وهم على ما يفعلون للمؤمنين بالله من تعذيب. نعم. بالإلقاء في النار. نعم. لم يرجعوا عن إيمانه. نعم. إلا أن يرجعوا عن إيمانهم. نعم. نعم. وأن الله أنجي المؤمنين بالخير. نعم. الملقيني أو نعم الملقيني في النار بفضل أرواحه. نعم. قلنا وقوعهم فيها. نعم. وخرجت النار نعم. إلى من ثم نعم. إلى من سمى فأحرقتهم. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, terutama kenikmatan keimanan, kenikmatan dengannya menjadi standar bagi seseorang dicinta atau diri benci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan yang wajib untuk kita ikutin, panutan yang apabila kita mengharapkan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat, maka hendaknya kita mengikuti daripada meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita lanjutkan hadis pembicaraan kita tentang
atau tafsir surat Al-Buruj, surat Al-Buruj. Was-sama'i zatil buruj, was-sama'i zati al-buruj. Demi langit yang memiliki buruj. Apa itu burj? Apa itu burj? Burj itu adalah, antum lihat di mana Qatar, apa namanya itu, Burj Khalifa. Mekah, Burj Khalifa. Dubai, Dubai. Nah, Burj Khalifa. Mana Burj Khalifa hazi? Hazi huwa yusamma. Naam, dipahami? Hazi yusamma Burj, hazi manara. Manara. Tapi di sini maknanya apa? Yani lil kawakibi isna asyara burjan taqaddamat fil Furqan. Kita lihat di surat Al-Furqan, apa dia itu burj yang dimaksud di sini? Berapa dia? Jumlahnya 12. Jumlahnya 12. Ada siapa? Al-Hamal. Al-Hamal. Ada halamannya buku ini, surat Al-Furqan. Apa dia? Ada Al-Hamal, Al-Hamal, bukan Hamal, Al-Hamal. Ada As-Sawr, ada Al-Jawza, ada As-Saratan. Intinya bahwa 12 ini yang disebutkan oleh para ahli tafsir, 12 ini adalah tempatnya apa? Tempatnya planet-planet. Tempatnya planet Al-Mirrikh, planet Pluto, Mars, Mirrikh, Mars, Pluto dan seterusnya. Itu semua tempatnya. Demi langit-langit yang punya apa? Apa namanya? Apa namanya dalam ilmu fisika? Orbit, punya orbit. Orbit semua, masing-masing punya orbit, punya tempat berputar, tempat berputar. Nah, was-sama'i zatil buruj wal yaumil maw'ud, wal yaumi al-maw'ud, dan demi hari yang telah ditentukan, yang dijanjikan. Apa dia? Wa syahidin wa mashhud. Di sini disebutkan apa? Al-yaumil maw'ud, hari kiamat. Nah, wa syahidin wa mashhud. Apa itu syahid? Dan demi syahid. Apa itu syahid? Sebagian ahli tafsir, syahid itu adalah hari apa? Hari Jumat. Wa mashhud, hari Arafah. Hari Arafah. Itu di antara penafsiran para ulama. Nah, sebagian yang lain tidak, dia terbalik. Mau'ud apa artinya? Hari kiamat. Al-Jum'ah apa? Syahid hari Jumat. Kenapa di hari Jumat disebutkan? Karena itu kita berlalu sebelumnya bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Kita kan dilarang bersumpah kepada makhluk. Di atas nama makhluk dilarang. Tapi Allah ya yaf'alu ma yasha. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kenapa Allah bersumpah? Tidak perlu bertanya. Tapi inti pertanyaannya bahwa, maksudnya kenapa dia bersumpah, kita yang dilarang? Maksudnya pertanyaan begitu. Tapi kalau ditanya untuk istidrak supaya paham, kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya, tidak bersumpah semuanya, tapi ada makhluk-makhluk tertentu saja? Maka para ulama menyebutkan bahwa apa dia? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk tersebut memiliki keagungan tersendiri, memiliki keagungan tersendiri. Dipahami sampai sini? Maka Allah Subhanahu wa taala di sini apa disebutkan? Wa syahidin wa mashhud, dan demi apa? Hari Jumat. Wa syahid wa mashhud. Apa syahid hari Jumat? Kemudian mau'ud sebelumnya adalah hari kiamat. Nah, al-mashhud apa tadi? Hari Arafah. Hari Arafah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahidin wa mashhud? Karena hari Jumat itu di mana seseorang pertama di dunia. Di dunia. Dia adalah hari bahagia. Hari Id. Dalam setiap apanya? Setiap minggunya, setiap tahunnya, apa dia? Hari Arafah itu hari raya paling besar. Hari raya, hari Arafah, di mana seluruh malaikat turun. Hari Arafah itu harinya. Kalau Ramadan itu Lailatul Qadar malamnya. Malaikat sejumlah malaikat turun ke bumi di malam hari ini kalau Ramadan, yaitu apa? Lailatul Qadar. Tapi ini di siang harinya tidak pernah malaikat turun sebanyak itu membawa rahmat, membawa ampunan kecuali hari
hari Arafah. Makanya kita disunnahkan untuk puasa Arafah. Itu di antara rahasianya. Kemudian pertama hari Arafah, hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Tadi sudah disebutkan karena dia hari Id. Kemudian apalagi hari Jumat, tentang hari Jumat diciptakannya Adam. Dikeluarkannya dari surga hari dimasukkannya dalam surga. Kemudian dibangkitkannya hari kiamat. Itu di hari Jumat semuanya. Di hari Jumat semuanya. Nah, kemudian hari pendapat yang lain, atau kenapa disebutkan hari Jumat itu syahid? Kata beliau, kata siapa? Beliau menukil Ibnu Jauzi, Zadul Masir. Apa dia bilang? Summiya yaumul jum'ati syahidan li'annahu yashhadu ala kulli 'amilin bima 'amila fihi. Karena pada hari kiamat nanti, hari Jumatlah seseorang itu mempersaksikan amalan yang telah dia perbuat. Berarti kapan itu? Di hari kiamat nanti, bahwa kita akan melihat amalan kita, catatan amalan kita semuanya di hari Jumat, di hari Jumat. Nah, bima 'amila fihi wa summiya Arafah mashhudan. Apa dia? Kenapa hari Arafah itu adalah dipersaksikan? Karena malaikat tadi dari kalangan malaikat menyaksikan orang-orang yang wukuf di Arafah. Daripada manusia, di kalangan manusia berkumpul pada saat itu. Manusia berkumpul pada saat itu. Nah, itu di antara bentuk keagungan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala wa syahidin wa masyhud. Adapun syahidnya nanti ada banyak, ada sejumlah sejumlah perkataan dari kalangan para ulama. Nah, nah, siapa? Ibnu Jauzi rahimahullah taala menyebutkan apa? Menyebutkan tentang ashabul siapa dia? Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud itu banyak sekali penafsiran para ulama. Apa dia? Sebagian ulama menyebutkan bahwa syahid itu adalah hari kiamat. Sebagian yang lain masyhud adalah an-nas. Berarti yang menyaksikan adalah hari kiamat. Yang disaksikan adalah manusia. Sebagian yang lain menyebutkan syahid itu adalah Muhammad, yang lainnya adalah yaumul qiyamah. Berarti Muhammad menyaksikan hari kiamat. Muhammad menyaksikan hari kiamat. Sebagian yang lain syahid itu adalah Allah, al-masyhud itu adalah hari kiamat. Asy-syahid, siapa yang menjadi saksi? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disaksikan? Hari kiamat. Dan banyaklah penafsiran yang lainnya. Sebagian yang lain syahid itu adalah siapa? Nabi Isa. Siapa masyhud? Adalah Nabi Muhammad, umatnya Nabi Isa. Nah, falamma tawaffaitani kunta syahidan. Nah, tatkala Nabi Isa itu masih hidup, maka dia menjadi saksi bagi umatnya. Namun tatkala bagi Isa sudah meninggal, maka Allah yang menjadi saksi bagi umatnya Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa umatnya Nabi Isa menyembah Isa. Padahal Nabi Isa itu memerintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala datang hari kiamat nanti, Nabi Isa ditanya, apakah engkau pernah mengabarkan, memberitahu kepada manusia bahwa sembahlah saya dan ibuku? Allah bertanya kepada Isa alaihissalam. Maka Isa alaihissalam menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tatkala saya masih hidup di dunia, saya menjadi saksi bagi mereka bahwa mereka itu menyembah kepada engkau ya Allah, dan saya perintahkan kepada mereka supaya menyembah kepada engkau. Tapi tatkala saya meninggal, maka engkau lah yang menjadi saksi. Artinya engkau lah yang lebih tahu daripada saya. Engkau yang lebih tahu daripada saya. Ini sebenarnya ancaman bagi orang-orang Nasrani, ancaman bagi orang-orang Nasrani dan menyembah Nabi Isa dan ibunya. Ayat ini apa dia? Wa syahidin wa mashhud. Nah, kemudian
Qutila ashabu al-ukhdud. Qutila ashabu al-ukhdud. Kalimat di sini yani qutila maknanya ada takkidnya, laqad qutila ashabul ukhdud. Sungguh telah dibunuh. Apa dia? Ashabul ukhdud. Di sini maknanya apa? Dibunuh. Ashabul ukhdud. Beliau menafsirkan di sini lu'ina. Lu'ina. Kayaknya dari zahirnya ucapan beliau lu'ina ashabul ukhdud. Siapa yang dilaknat ini? Ashabul ukhdud. Siapa itu ashabul ukhdud? Siapa itu ashabul ukhdud? Apa dia ukhdud? Parit yang dalam, kemudian dinyalakan api di dalamnya. Ukhdud artinya apa? Parit yang besar, kemudian dinyalakan api di dalamnya. Ini kisahnya masyhur sekali. Sekali. Bagaimana dia? Ashabul ukhdud, beliau lebih condong kepada siapa yang menggali parit itu. Artinya orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Makanya beliau menafsirkan di sini kalimat qutila lu'ina. Kalimat qutila artinya lu'ina, dilaknat mereka yang membuat farid itu. Siapa yang akan dimasukkan di farid ini adalah orang-orang mukmin, orang-orang mukmin. Tapi kalau kita menafsirkan qutila, sungguh telah diwafatkan, dibunuh. Bagaimana dibunuh? Bahwasanya orang yang beriman tadi tatkala diperintahkan untuk lompat ke dalam parit yang sangat besar dengan api yang besar itu menyala-nyala, maka mereka qutila ashabul ukhdud. Bisa ditafsirkan bahwa yang menggali kubur ini telah membunuh orang-orang mukmin. Sungguh telah membunuh orang mukmin. Bisa ditafsirkan juga bahwa sebagian bukan bisa ditafsirkan saya hanya mengambil begitu. Bahwasanya bisa ditafsirkan juga sebagian ulama menafsirkannya bahwa bahwa qutil ashabul ukhdud, mereka dilemparkan ke dalam parit-parit yang besar yang api menyala-nyala itu, tatkala belum sampai, masih lemparan begini, dilempar ke dalam, sebelum sampai di api, apa jadinya? Mereka dicabut semuanya nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuh ke api. Dipahami itu maksudnya, maknanya di antara penafsiran ulama disebutkan oleh Ibnu Jauzi dan Rumuzul Kunuz dalam tafsir Rumuzul Kunuz. Seperti itu. Kemudian api tatkala dilemparkan, sebelum sampai ke api dicabut semuanya nyawanya sehingga mereka terletak jatuh ke dalam parit dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Apakah sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa ma li jurhin limayyitin ilam. Apakah mereka ini merasakan pedihnya bakaran api ini? Tidak lagi, karena sudah diwafatkan. Kamu sebagaimana kata penyair siapa Ibnu Qayyim, wa ma li mayyitin ilam wa ma li jurhin limayyitin ilam. Tidaklah seorang mayat itu, orang wafat itu merasakan luka lagi kalau sudah mati. Sudah mati karena sudah hilang semuanya. Dipahami tidak sampai sini? Nah, namun beliau lebih condong kayaknya menafsirkan bahwa qutila ashabul ukhdud, sungguh telah dilaknat siapa dia? Ashabul ukhdud, yang menggali farid itu, yang menggali faridnya. Artinya orang kafirnya di situ maksudnya. Padahal maknanya di antara lain para ulama tafsir juga menafsirkan apa dia? Bahwa ashabul ukhdud sungguh telah dibunuh. Artinya mereka diwafatkan. Dugaan terbesar bagi semua manusia ketika dilemparkan dalam api yang besar pasti wafat. Tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai mereka dalam api, bolakan api itu, maka Allah mencabut nyawanya semuanya. Siapa mereka? Pertanyaannya, siapa mereka ini ashabul ukhdud sehingga dibakar? Kenapa bisa tiba-tiba dibakar? Allah sebutkan begini. Ini banyak juga riwayat. Dia ada tafsirannya Ali radhiyallahu taala anhu, ada tafsirannya yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Namanya masyhur adalah seorang anak pemuda itu yang belajar sihir, itu biasa masyhur yang belajar sihir. Dia pandai dalam sihir. Kemudian ada pendeta, ada tukang sihirnya. Wah, kayaknya anak ini cerdas. Kemudian dia dapat seorang ustadz, mungkin begitu, orang soleh lah, atau di antara para nabi. Ternyata dia belajar juga di sana. Dia belajar hingga setan ini mau membimbingnya, dan juga ternyata lebih condong kepada ya kita bilang ustadznya, lebih condong kepada siapa? Ini orang soleh ini. Sehingga dia diajarin begini dan seterusnya diajarin. Tiba saatnya
dia dipanggil untuk mengikuti ajaran tukang sihir ini dari seorang raja karena dia tahu bahwa dia adalah orang cerdas. Dia adalah pemuda yang cerdas. Pada saat dia diajakin untuk masuk mengikuti belajar sihir itu, dia tidak mau. Dia menolak. Tatkala dia menolak, maka rajanya ini bengis, zalim. Dia bilang enggak, dia harus mengikuti agama kita. Maka dibuatlah makar untuk anak muda ini. Dibuatlah makar untuk sang anak muda. Bagaimana caranya? Dia mau intinya mau dibunuh. Dia dibunuh. Dikatakan, maka anak muda ini mengatakan, kalian tidak akan membunuh saya kecuali mengikuti perintah saya. Kalian tidak bisa membunuh saya kecuali mengikuti perintah saya. Dia dibawa ke lautan, ditenggelamkan. Ternyata yang membawa prajurit ini yang tenggelam, dia yang selamat. Dibawa ke atas gunung, dilemparkan ke bawah. Ternyata yang mau lemparkan juga para prajurit orang zalim ini, justru dia yang binasa, dia yang selamat. Dia dipanah juga tidak bisa. Dia justru panahnya dia dibuat celaka gitu, dibuat celaka, dan dia yang selamat. Dan seterusnya. Hingga kemudian rajanya ini bingung. Bingung mau diapakan ini orang. Didatangkan tadi tukang sihir juga tidak bisa. Dipanggil dia, diajakin, dirayu dan seterusnya, tidak bisa. Maka dia pun memberikan solusi kepada siapa? Kepada sang raja. Tidak, begini saja. Kumpulkan semua masyarakatmu di satu tempat yang luas begitu. Kemudian ikuti perintah saya kalau engkau mau membunuh saya, karena engkau tidak akan membunuh saya kecuali dengan izin Allah. Untuk bisa kamu mendapatkan izin Allah untuk dalam rangka membunuh saya, ikutin perintah saya. Maka siapa? Anak muda ini memberikan arahan kepada raja, saliblah saya di atas tanah, di atas kayu. Kemudian ambil dari anak panah saya. Ini sudah tatkala orang-orang sudah berkumpul, dikumpulkan oleh sang raja tadi. Maka kemudian tatkala engkau sudah membidik saya, maka katakanlah demi Rabb, demi Tuhannya anak ini, demi Tuhannya anak ini. Maka tatkala dipanah, maka dia pun meninggal tepat di lehernya. Maka dia pun meninggal. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Semua orang yang ada di situ mengatakan amanna bi rabbil gulam. Amanna bi rabbil gulam. Kami beriman dengan Rabbnya anak muda ini. Maka sang raja pun semakin marah. Ini yang tadi satu orang diharapkan supaya kembali kepada kekufuran, ternyata lebih banyak, tatkala dia mati lebih banyak lagi yang beriman. Maka raja ini memerintahkan kepada para prajuritnya buat parit yang sangat besar dengan api yang menyala-nyala. Maka semua orang yang tidak mau kembali kepada kekufuran, mereka dilemparkan ke bawah. Maka inilah qutila ashabul ukhdud. Sungguh mereka telah dibunuh saat mereka para penghuni, maksudnya yang dilemparkan ini. Orang yang beriman dilemparkan dalam parit. Sungguh mereka telah dibunuh. Sungguh mereka telah dibunuh para penghuni parit ini. Dipahami? Mereka dibunuh. Maksudnya dibunuh bagaimana? Tadi kita sebutkan tafsirannya, entah dibunuh siapa tadi yang membuat parit, atau yang dilemparkan ke dalam parit, yaitu orang-orang beriman. Entah dibunuhnya karena dilemparkan dalam api, atau dia dibunuh oleh Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai ke dalam api. Ke dalam api. Itu maksudnya qutila ashabul ukhdud. Yang kemudian ini disebutkan tidak lain kecuali karena kita hendaknya mengambil ibrah, mengambil pelajaran di dalamnya. Apa dia? Bahwa keimanan itu senantiasa mendapatkan akibat yang baik, akibat yang benar, akibat yang dengannya kita mendapatkan kenikmatan yang besar. Apa kenikmatannya? Allah menolong kita. Dengan diselamatkannya orang tersebut tadi dari bakaran api, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala kuni barda wa salama, maka dia mempertaruhkan, berkorban untuk apa? Untuk keimanan. Qutila ashabul ukhdud. An-naru zatul waqud, di mana apinya betul-betul menyala-nyala. Zatul waqud, menyala-nyala, waqud, menyala. Idhum 'alaiha qu'ud. Haulaha ala janibil ukhdud. Ini orang-orang kafir ini. Orang-orang kafir di mana mereka duduk-duduk di atas parit. Dia menyaksikan orang mukmin dilemparkan
dilemparkan masuk ke dalam farid yang penuh dengan apa? Penuh dengan api yang menyala-nyala itu. Qutila ashabul ukhdud. Beliau menyebutkan di sini haulaha ala janibil ukhdudi alal kursi. Mereka para raja ini duduk-duduk. Nah, wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minin. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minin. Yani billah min ta'zimihim bil ilqa'i fin nari illam yarji'u ala imanihim. Mereka itu apa dia? Melakukan terhadap orang-orang mukmin. Nah, tatkala mereka tidak kembali kepada keimanan. Tatkala mereka kembali kepada keimanan. Syuhud, apa yang syuhud? Hadir. Siapa hadir? Maksudnya Allah yang melihat perbuatan orang-orang kafir ini saat mereka melemparkan orang beriman ke dalam apa? Ke dalam farid. Artinya Allah tidak akan meninggalkan manusia itu orang yang beriman dalam kesengsaraan. Buktinya apa? Buktinya mereka dicabut nyawanya sebelum sampai di dalam api. Paham tak? Nah. Syuhud. Nah, maksudnya Allah melihat, memperhatikan mereka. Nah, tidak meninggalkan bagi orang-orang beriman. Ruwiya an zalika, ruwiya anna Allah anjal mu'minin. Ini yang saya sebutkan tadi. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang mukmin al-mulqaina finnar, yang mereka dilemparkan dalam api neraka, biqabdi arwahihim qabla wuqu'ihim fiha. Tatkala mereka dengan cara dicabutnya ruh mereka sebelum terjatuh dalam api. Masih perjalanan menuju api dilempar, itu sudah dicabut nyawanya. Nah, kemudian apinya menyala. Kemudian apinya yang menyala tadi keluar. Keluar. Yang kemudian mereka pun dibakar oleh api sendiri. Api memakan tuannya. Nah, fadhal ya. Iqra ba'dahu. Wa ma'na qamu Nah, fi malikihi wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi. Naam, al-hamidi al-mahmudi alladhi lahu mulku as-samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid. Ay man ankara al-kuffar ala al-mu'minina illa imanahum. Innal ladhina qatalu al-mu'minina wal mu'minat min ihraqi thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam bi kufrihim walahum 'adzabul hariq. Ay 'adzabu ihraqihim al-mu'minina fil akhirah. Wa qila fid dunya bi an kharajatin naru fa ahraqathum kama taqaddama. Innal ladhina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika bil kufri lasyadid bihasbi bil kuffari lasyadid bihasabi iradatihi. Innahu huwa yubdi al-khalqa wa yu'idu yu'jizuhu ma yuridu wa huwa al-ghafur lil-mu'minina wal lil-mu'minina al-mu'minina. Na'am, al-ghafuru lil muslimina al-mu'minin. Na'am, al-wadud al-mutawaddidu ila awliya'ihi bil karamah. karamatihi. Na'am. Na'am.
Arshi khaliquhu wa malikuhu al-majidu Zul Arsy khaliquhu wa malikuhu. Naam. birrafi al-mustahiqu li kamali sifatil ulum fa'alun lima yurid Naam. la yu'jizuhu syai'un. Naam. hal ataka ya Muhammad Naam. hadithul junud wa fir'aun wa thamud Naam. badalun minal junud wastughni bidhikri fir'auna an atba'ihi wa hadithuhum annahum uhliku bikufrihim wa hadha tamlihun liman kafara bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal qur'ani Liyatta'izu. Walladina kafaru fi takdir bima dzukira Allahu min waraihim muhit la 'asima lahum minhu bal huwa Qur'an majid 'azim fi lawhin huwa fil hawa'i fawqa as-sama'i as-sabi'ati Insyaallah. Sunnah. mahfuzun bil jarri min asyayatin wa man tabniru wa min takiri syai'in minhu tuluhu ma baina as-sama'i wal ardi wa 'arduhu ma baina al-masyriqi wal maghrib Naam. wa huwa min durratin bayda. durratin bayda. Naam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Wa ma naqamu mana wa ma naqamu, tidaklah mereka ingkar. Ini ma anqarul kuffaru 'alal mu'minina illa imanahum. Tidaklah mereka naqamu, ingkar, mengingkari orang-orang mukmin itu kecuali karena keimanan. Bukan karena dia sebagai manusia, tidak, tapi karena apa yang ada dalam diri manusia itu, yaitu keimanan. Ya, sebagaimana semua dari dulu sampai sekarang, perhatikan keanehan manusia. Tatkala kita berbicara tentang agama, mereka senantiasa membawa-bawa nenek, kakek dan orang-orang terdahulunya. Difahami? Nenek, kakek dan seterusnya. Tapi tatkala orang berbicara tentang dunia, maka mereka tidak pernah menyebut kakek dan nenek mereka. Bagaimana berbisnis supaya dapat harta, bagaimana dapat untung, bagaimana cara berdagang supaya bisa memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Mereka tidak pernah memasukkan menyebut nenek dan kakek mereka, bapak-bapak mereka. Dipahami tidak? Dipahami? Perhatikan saja ketika orang bicara tentang ini dilarang, ini tidak sunnah, ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak, ini dari dulu kakek-kakek kita melakukan ini, kita juga melakukan ini. Disebutkan kakeknya, dia ingat kakeknya. Tapi ketika berbicara tentang al-ajilah, tentang dunia, maka mereka contoh seperti apa? Mereka tidak pernah dulu kayak orang masyarakat di sinilah. Masyarakat pedesaan saja tidak pernah tahu yang namanya apa itu bank. Tidak pernah mendengarkan apa itu bank. Ya mungkin dia pernah, tapi cara berutang di bank dari mana mereka dapat? Dari kakeknya. Mereka tidak pernah sebut itu. Padahal tadi tentang agama tadi dibanding dengan ini adalah dua-duanya sama statusnya. Dia haram berutang di bank dengan melakukan kebid'ahan. Bahkan melakukan kebid'ahan itu lebih parah. Lebih parah. Lebih parah. Kemudian mereka tidak pernah pelajari tentang bank, tentang begini. Hebat mereka berutang. Bahkan orang desa kayaknya lebih banyak orang desa berutang di bank saat ini daripada orang-orang di kota. Karena orang kota mungkin lebih paham. Artinya untuk memperoleh maklumat agama itu lebih mudah bagi mereka. Ini dilarang, ini kayaknya begini. Intinya ada sesuatu tahap mereka untuk bisa sampai melakukan baru berutang. Artinya mungkin agak terpaksa dan seterusnya. Tapi orang desa berutang ji. Ini berutang, tidak apa-apa, sama juga dan seterusnya.
Padahal ketika mereka berbicara agama, mereka senantiasa membawa siapa? Kakek mereka membawa ini. Dan ini adalah sunnatullah. Perjalankan manusia, tatkala berbicara tentang agama, senantiasa dia ingat apanya? Kakeknya. Dia ingat ibunya, dia ingat ininya. Tapi dalam masalah tauhid, Allah juga mengaitkan dengan orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kalau tidak paham tentang kesyirikan, pahamilah wa bil walidaini ihsana. Kalau tidak paham tentang kesyirikan, apa itu kesyirikan? Kepada siapa yang kita berbuat baik? Kan tentang kesyirikan. Anggaplah kita jelaskan tentang bahwa Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi penyakit, Allah yang begini, dan Allah yang memberi kenikmatan, memberi kesehatan dan seterusnya. Maka tatkala kita meminta kesehatan, berbuat kebaikan, masa kepada selain daripada Allah? Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang memberi kesehatan. Tatkala kita disehatkan, kenapa kita berbuat kebaikan untuk kepada selain daripada Allah? Demikian juga terhadap siapa? Terhadap orang tua. Allah yang orang tua yang membesarkan, yang mengandung, yang memberi nafkah, yang membesarkan, yang menikahkan dan seterusnya. Tatkala besar, apa jadinya? Justru durhaka. Maka kalimat wabil walidaini ihsana itu adalah jenjang untuk memahami kesyirikan. Dan ketahuilah bahwa Allah itu kalau kita menganggap, dan tidak ada yang tidak menganggapnya kecuali orang yang durhaka, kalau kita mengatakan bahwa orang tua itu penyayang sama ibu kita kepada anaknya, ibu bapak menyayang sama anaknya, bahkan mereka lebih mengutamakan anaknya daripada diri keduanya, maka ketahuilah bahwa Allah itu lebih penyayang terhadap hambanya, terhadap hambanya. Maka Allah dalam tauhid, Allah juga menyandingkan terhadap apa? Antara orang tua dengan dirinya. Maksudnya dalam hal agama. Namun tatkala kita mengajak kepada agama, mereka justru berbicara tentang ini kakek saya, ini begini. Dia justru mengingat kakeknya tatkala diperingati kepada, diajak kepada kebaikan. Dia mengingat kakeknya tatkala kita mengajak. Artinya mereka dalam kekufuran, dalam kesesatan. Dalam amalan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia ingat kakeknya, dia ingat ininya. Tapi dalam tauhid, dalam persoalan kebaikan di mana mereka diajak kepada agama yang lurus, justru dia tinggalkan apanya? Dia tinggalkan kedua orang tuanya. Dua orang tuanya. Ini kedurhakaan di atas kedurhakaan. Padahal kalaulah kita menganggap orang tua kita itu tidak belajar tentang apa saja, maka seharusnya kita memberikan sesuatu yang bisa dia peroleh setelah kematiannya. Setelah kematiannya. Qutila ashabu wa ma naqamu minhum illa ayyuminu bih. Ini orang-orang apa? Mereka tidaklah ingkar terhadap orang mukmin, kecuali orang-orang kafir itu tidaklah mengingkari orang mukmin kecuali karena keimanan yang mereka bawa, keimanan yang mereka miliki. Illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dikarenakan orang mukmin itu senantiasa dicemooh, dihina, dijauhi dan seterusnya, bukan karena penampilannya, tetapi karena keimanan, karena alasan kenapa mereka berpenampilan seperti itu. Orang kafir juga ada tampilannya, ada juga gayanya. Orang mukmin juga punya gaya tersendiri yang berbeda dengan apa? Orang kafir. Maka tatkala orang mukmin ini mengikuti persis gaya yang dicontohkan oleh Rasulullah, ternyata orang-orang orientalis, orang-orang sekuler sewot. Kenapa kamu begitu kuno banget? Tinggi-tinggi celananya, kenapa berbeda dengan lain? Padahal dia tidak komentarin selama ini. Orang kafir, di mana mereka ambil itu? Gaya-gaya mereka itu. Tidaklah seseorang menyelisihi gayanya Rasulullah SAW dalam kehidupannya, penampilannya, carinya nafkah, gaya mencari nafkah, gaya pernikahan, gaya, semua gaya itu yang menyelisihi, yang tidak sesuai dengan syariat, kecuali mencontek daripada gayanya orang-orang di luar daripada Islam. Apa kata Rasulullah? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, baik kita sudah sebutkan kemarin, penyerupaan seseorang terhadap suatu kaum, penampilannya, gayanya, cukurnya dan seterusnya, itu ada kesamaan dalam hatinya dengan hati orang yang dia contoh. Orang yang hati dengan dia contoh. Mau gaya pemain bola, mau gaya pemain takraw, berarti ada kemiripan di sana. Sebagaimana penyair inna tuyura la taqa'u illa ala ashkaliha.
Ya, apa bahwasanya apa? Tidaklah burung itu bertengkar kecuali sama-sama dengan sejenisnya. Sebagaimana jenisnya. Nah, allazi lahu mulku, kecuali karena mereka memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha menyaksikan. Menyaksikan apa ini? Tatkala kita diingkarin. Allah menyebutkan di sini bahwa kita disaksikan, kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita diingkari, tatkala kita tidak diakuin, tatkala kita tidak dicemooh. Allah menyebutkan demikian. Tatkala kita tidak dicemooh, apakah Allah meninggalkan kita? Tidak. Dua keadaan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu keadaan supaya ada isyarat bahwa dalam keadaan saat kita tidak dicemooh juga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Kenapa? Kemudian itu yang pertama. Kedua, tatkala kita dijauhin oleh manusia, biasanya orang yang dijauhi oleh manusia suka, anggaplah bahasa kita ditahzir dan seterusnya, dijauhi manusia, apa jadinya? Biasanya di saat itu kita sangat terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat terpaut, hati kita sangat terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan saya begini ketabahan. Ya Allah, berikan begini dan seterusnya. Kalau orangnya paham, kalau orangnya paham. Kalau tidak paham, mungkin dia doakan kecelakaan sama orang. Kalau dia doakan kecelakaan saat sama orang. Kemudian saat kita tidak dijauhin sama orang, justru orang lain apa? Orang lain senang dengan kita. Maka kebersamaan Allah saat kita dicemooh dikarenakan apa? Karena kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saat kita orang justru senang dengan kita, maka Allah juga akan bersama kita saat hati kita tidak menggantungkan saat kita tidak menggantungkan hati kita kepada orang yang mengikuti kita. Paham tak ini? Kebanyakan orang kembali kepada Allah saat mereka dalam penderitaan. Tapi jarang orang kembali kepada Allah saat mereka berada di atas kebahagiaan. Gimana enggak? Maka ketika kita berada di atas kebahagiaan, maka yang Allah butuhkan, kalau kita menginginkan ma'iyah Allah, kebersamaan dengan Allah di atas kebahagiaan, maka hendaknya uzkurullaha fir rakha'i yazkurukum fis syiddah. Kata Rasulullah SAW, ingatlah Allah saat engkau bahagia, saat engkau punya sesuatu, segala yang engkau inginkan ada, maka Allah akan mengingatmu saat engkau tidak memiliki sesuatu. Itu maksudnya. Nah, maka Allah menyebutkan di sini saat kita Allah bersama kita saat kita diingkarin oleh manusia. Saat kita diingkarin oleh manusia, saat kita bahagia, didekatin oleh manusia, pada saat itu Allah juga akan bersama kita tatkala kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengingat Allah, apa yang diingat kepada Allah? Bahwa mengarahnya seluruh hati kepada kita itu karena apa? Yuqallibuha kaifa yasha. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati seseorang sebelumnya benci menjadi cinta. Sebelumnya benci menjadi cinta. Maka orang yang dicintai banyak orang hati-hati. Hendaknya dia hati-hati. Allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Nah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Nah, sesungguhnya orang-orang yang memberikan makar, menipu daya, orang-orang mukmin yang laki-laki ataupun mukmin perempuan. Nah, di sini ayat yang berbicara umum, namun kemudian konteksnya sebelumnya adalah bagaimana fitnahnya orang mukmin terdahulu. Dalam mempertahankan keimanan mereka dibakar. Dan ini adalah kezaliman yang sangat besar. Orang berbuat zalim dengan memukul, umpamanya mukul atau mengambil harta orang lain, itu zalim, iya zalim. Tapi itu jauh lebih rendah kezalimannya dibanding orang berbuat zalim dengan membakar makhluk tersebut. Karena la yu'azzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh, kata Rasulullah SAW, tidak boleh menyiksa, menzalimi orang lain, menzalimi makhluk dengan api, menggunakan api dalam menzalimi, kecuali yang memiliki hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita menzalimi itu kezaliman, ketika mengambil harta atau menyakiti orang lain,
dengan lisan atau dengan tangan, itu kezaliman. Tapi lebih lagi kezalimannya manakala kita menyiksa dan menzalimi orang lain dengan menggunakan api. Dipahami? Nah, ini keadaan orang-orang beriman dahulu. Apa dia? Dalam rangka mempertahankan keimanan mereka harus dibakar dengan api. Dalam rangka mempertahankan keimanan mereka harus dibuang dari atas gunung ke bawah. Padahal ini adalah siksaan khusus untuk orang yang apa? Orang yang bencong. Orang yang terlaknat. Bencong dibuat-buat. Bencong yang dibuat-buat, menyerupai lagak wanita. Itu apa namanya? Dibuang di atas. Liwat. Apa liwat? Liwat, menyetubuhi laki-laki. Menyetubuhi laki-laki, bersetubuh laki-laki dengan laki-laki. Hukumannya apa dia? Itu kalau bukan dibuang dari atas gunung, dibuang ke bawah, dia dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya, sebagaimana dalam mazhab Allah Ta'ala alam, dalam mazhabnya siapa? Abu Hanifah. Yang seperti itu tidak ada hukumannya kecuali penggal lehernya saja. Penggal lehernya. Dan ini banyak. Banyak. Nah, sebagian mereka dalam rangka mempertahankan keimanan harus dibelah. Dibelah, digeragaji begini. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, dibelah dua, dari atas kepala ke bawah. Mereka. Nah, sekarang konteks ayatnya, innalladzina fatanul mu'minin, secara umum, bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang membuat makar, membuat fitnah terhadap orang mukmin, summa lam yatubu, orang mukmin laki-laki atau mukmin perempuan, summa lam yatubu falahum azabu jahannam. Tatkala mereka membuat makar apa di sini saat ini? Makar supaya tidak berjalan dakwah. Makar di mana ditegakkan sunnah, di mana ada masjid dilakukan sunnah, di situ diusir masjidnya, dibongkar masjidnya, dicarikan alasan dan seterusnya. Maka itu bagian dari fitnah. Kalau mereka tidak bertobat kepada Allah, maka falahum azabun alim. Mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih sesuai dengan kadar dosanya. Yani ayat ini berkesinambungan menyambung dengan ayat sebelumnya, yaitu qutila ashabul ukhdud. Maka azabun alimnya di sini bisa jadi selama-lamanya karena mereka orang kafir. Raja tadi. Summa lam yatubu, tatkala mereka tidak kembali. Falahum azabu jahannam walahum azabul hariq, dan mereka juga akan memperoleh apa? Azab yang membakar. Walahum azabul hariq, azab yang membakar. Kata beliau dalam menafsirkan ayat ini, azabu ihraqihimul mu'minina fil akhirah wa qila fid dunya bi an kharajatin nar fa akhraqathum kama taqaddam. Dosa itu dua macam. Ada yang Allah memang lebih dahulukan di dunia terjadi. Itu berarti di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan maksiat, kemudian Allah langsung mengazab kita di dunia, itu masih mending dibanding Allah ketika Allah nanti menunda, nanti disiksa di neraka, maka di sana pasti berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda. Kalau di dunia enggak, begitu saja. Artinya kalau sudah seperti itu siksaan di dunia, begitu saja. Enggak ada dilipat gandakan rasanya. Rasa api seperti itu saja. Berapa rasa api? 70 tingkatannya. Maka satu tingkatan di dunia. Berarti itu saja api di dunia. Kita tidak mungkin dibakar di situ dengan api neraka. Nah. Innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum, kebalikannya. Kebalikannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Zalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang sangat besar. Kemenangan yang sangat besar. Kita sudah sering sebutkan atau sering membaca mungkin bahwa di antara bentuk cara Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia pada keimanan dengan membawa apa? Dengan membawa kabar gembira dan membawa ancaman. Tadi disebutkan tentang orang-orang yang suka memfitnah kaum mukminin. Artinya mereka berbuat maksiat,
maka mereka akan memperoleh siksaan yang pedih. Kemudian mereka akan dibakar di hari kemudian. Kemudian di sini disebutkan tentang kebalikannya, orang yang berbuat saleh, berbuat kebaikan, mereka akan memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya surga-surga. Ini ketika seseorang ingin berdakwah, mengajak manusia dan memperoleh keberkahan dalam dakwahnya, maka jangan berdakwah dengan mudarah. Jangan berdakwah dengan mudarah, tapi yang dibutuhkan dalam dakwah itu adalah siasat, cara. Jangan berdakwah dengan mudarah. Apa dia? Mengemis kebaikan orang dalam berdakwah supaya kita disenangi, maka kita iya-iyakan apa kemungkaran yang mereka lakukan. Dipahami itu mudarah, mengemis kebaikan orang lain tetapi tidak mengemis kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi apa yang digunakan ketika orang benci dengan dakwah kita? Yang dibutuhkan adalah siasah, metode, cara berdakwah. Metode atau cara berdakwah. Nah, kemudian selanjutnya kata inna batasya rabbika lasyadid. Apa batas? Apa batas itu? Genggaman. Artinya apa? Orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang mukmin disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW seperti ceret. Apa ceret? Bejana ketika menuang seseorang air ke gelas. Teko gitu. Dari teko kita menuang. Bagaimana? Kedengaran suaranya keluar atau tidak? Tidak. Kenapa tidak kedengaran? Saking lembutnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mencabut jiwa atau nyawa orang mukmin. Apa? Dengan penuh kelemah lembutan, enggan untuk menyakitinya. Yang namanya seandainya bukan karena ketentuan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala sendiri, seandainya bukan karena ketentuan takdir Allah bahwa manusia itu harus dicabut nyawanya, dan pencabutan nyawa itu pasti merasakan namanya sakarat. Dan paling rendah kata Rasulullah SAW adalah seperti kambing yang dikuliti. Itu paling rendah yang dirasakan orang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mau mencabut nyawanya orang mukmin. Seandainya bukan karena takdir, tapi karena sudah ditakdirkan oleh Allah, bahkan bahwa semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kalau orang merasakan kematian, apa yang dirasakan? Dia rasakan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Sakarat. Konsekuensi daripada kematian adalah apa dia? Sakarat. Tidak bisa tidak. Mau orang mukmin atau orang apa? Tetapi perbedaannya adalah dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilembutkan oleh Allah Subhanahu. Adapun orang kafir, inna batasya rabbika lasyadid. Dicabut nyawanya bagaikan apa? Bagaikan tusuk daging sate, kemudian ditarik. Ada lengket atau tidak? Ada. Disebutkan dalam hadis bahwa seperti asfal. Apa asfat? Sin. Asfat, sufud. Tusuk sate namanya sufud. Tusuk sate ditarik, akan ikut dagingnya, saking sakitnya. Saking sakitnya. Inna batasya rabbika lasyadid. Belum lagi kerasnya Allah Subhanahu wa taala dalam mencabut nyawanya orang kafir, di mana para malaikat memukul punggung mereka. Dipukul mereka. Sudah dicabut nyawanya, dipukulin lagi. Dan ini juga akan dirasakan oleh orang beriman. Tapi yang jelek salatnya. Bagaimana kejelekan salatnya? Tidak ada tumakninahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada tumakninahnya. Dipahami? Tidak ada tumakninahnya. Tidak sempurna ruku'nya, tidak sempurna sujudnya. Maka di hari kemudian nanti para malaikat akan memerintahkan kepada malaikat memukul pundak-pundak, punggung-punggung mereka. Orang yang tidak sempurna ruku dan sujudnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu hanya mau diibadahin dengan ibadah yang dia inginkan. Dengan ibadah yang dia inginkan. Isya? Sudah Isya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.